Shalom mahasiswa, kita masuk dalam session yang kedua, yaitu bahwa tentang bagaimana Lukas membangun teologi atau kepada para pembacanya untuk mengerti Yesus. Di mana Injil Lukas satu-satunya Injil yang menceritakan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Lukas pasal 2 ayat 40 sampai ayat 40 dan 52. Dan peristiwa yang dialami Yesus pada waktu dia berusia 12 tahun. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Selain itu juga Lukas menggambarkan Yesus sebagai guru yang baik. Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias Sang Raja. Lukas 23 ayat 2. Kristus adalah Allah. Lukas pasal 9 ayat 20. Namun sisi lain juga Lukas juga mengungkit Yesus sebagai anak Daud. Lukas 18 ayat 38, asal 20 ayat 41 sampai 44. Tapi dalam Lukas 19 ayat 38, Lukas tidak mencantumkan Daud. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nah, itu juga ada keunikan tersendiri dalam kitab Lukas. Ya. Kalau kita bisa lihat dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai pasal 25, maka di situ jelas sekali bahwa Lukas adalah menggambarkan Yesus adalah sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Penyataan Yesus sebagai juru selamat dan Allah yang Maha Kuasa merupakan tema pokok Injil itu sendiri, bahwa sejak pasal pertama, Lukas mengingat kenyataan bahwa malaikat yang memberitakan mengenai kelahiran juru selamat pada waktu yang akan datang memerintahkan agar Maria menyebutnya Yesus atau juru selamat, dan menambahkan bahwa ia akan menjadi besar dan akan dipanggil anak Allah yang maha tinggi. Jadi digambarkan malaikat sendiri sudah menyatakan bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Pada pasal berikutnya ia menulis bahwa ketika kelahiran Yesus diumumkan kepada para gembala, malaikat menyebutnya juru selamat yang adalah Kristus Tuhan. Saudara bisa baca di pasal 2 ayat 11. Bahkan di mana Lukas menekankan menceritakan sejarah Yohanes Pembaptis, dia sebenarnya sedang sibuk memberitakan Yesus sebagai penebus dan Tuhan. Ya. Pekerjaan Yohanes ini merupakan persiapan itu sendiri. Persiapan, kalau kita bisa lihat pasal 1 ayat 17 dan 3 ayat 16, bagi kedatangan Kristus yang oleh suara Tuhan dari surga diumumkan sebagai anak Allah yang kekasih yang kepadanya Allah berkenan, pasal 3 ayat 22. Lalu setelah pasal 4 dan selanjutnya, Lukas menunjukkan bahwa Yesus menyatakan diri semakin lama makin jelas bahwa anak Allah dalam arti khusus dan mutlak, dan dia sebagai yang memanggil dan menyelamatkan orang yang terhilang. Saudara bisa baca di pasal 4, di pasal 9, pasal 7, seperti itu. Banyak tertulis itu. Di pasal 5 juga ada, dari 4, 5, 7, pasal 9, seperti itu. Itulah yang kita bisa lihat dari pemaparan teologi tentang Kristus atau kristologi dalam kitab Injil Lukas. Lalu bagaimana dengan doktrin Roh Kudus? Nah, dalam doktrin Roh Kudus, hal ini tentulah berkaitan dengan anak darah Maria ketika menghubungkan konsepsi Yesus di kandungan Maria dengan Roh Kudus yang akan datang atasnya. Ya, seperti dalam Matius 1:17 dan kita bandingkan Lukas 1:35, mengandung dari Roh Kudus. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat peranan Roh Kudus juga sangat berperan di mana Yesus dilahirkan atau menjadi manusia. Nah, itu peran sekali ada. Peran Allah itu sendiri adalah Bapa, Roh Kudus sendiri punya peran, dan Yesus Kristus sendiri. Seperti itu. Jadi Roh Kudus juga memimpin Tuhan Yesus dari kelahirannya pasal 135 sampai melayani dengan kuasa Roh Kudus pasal 4 ayat 14. Jadi ini saling keterkaitan semuanya. Ya. Pelayanan murid-murid juga dilengkapi dengan Roh Kudus pasal 24 ayat 49. Yohanes Pembaptis juga dipenuhi oleh Roh Kudus pasal Lukas 1 ayat 15. Nah,
di sini digambarkan juga seperti di dalam Markus atau Matius bahwa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Nah, itu yang kita pelajari. Ada peran Roh Kudus itu sendiri. Lalu soteriologi, gagasan pokok dalam soteriologi atau keselamatan adalah yang disampaikan adalah keselamatan. Jadi dalam hal ini ungkapan ini banyak dipakai. Injil dalam Lukas adalah memberitakan Injil dan keselamatan. Dalam Injil Lukas menunjukkan bahwa orang-orang yang keselamatan itu adalah bergabung dalam kerajaan Allah. Seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, ya. Keselamatan itu berasal dari Tuhan, ya, bukan dari manusia atau nabi, bukan juga dari diri kita sendiri. Kalau dikatakan di sini anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam pasal 19 ayat 10, anak manusia itulah digambarkan Yesus sebagai manusia sejati, sebagai anak manusia. Nah, itu lebih panjang lagi kalau mau diuraikan. Cuma karena terbatas waktu kita. Seperti itu. Jadi keselamatan untuk orang-orang yang hilang, keselamatan itu semua orang, karena semua orang sudah terhilang karena dosa. Nah, di sini Yesus memperlihatkan keselamatan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Menyelamatkan orang-orang yang rendah di Yudea, orang-orang miskin, kaum perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang merasa paling berdosa. Ya, jadi di sini Lukas menggambarkan Yesus sebagai juru selamat orang berdosa. Seperti itu. Memang, dan di sini juga Lukas menggambarkan keselamatan ditujukan kepada semua bangsa. Kelahiran Yesus berarti kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Dan berita pertobatan itu sendiri dan pengampunan dosa harus ditujukan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, saudara bisa bandingkan tuh dari pasal 24 ayat 47 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bagaimana pergerakan penginjilan itu sendiri, berita keselamatan, pertobatan, pengampunan dosa itu juga mulai dari Yerusalem. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Yaitu, pergilah jadikanlah semua bangsaku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan hamartia atau dosa? Nah, di sini Lukas menggambarkan juga masalah dosa, yaitu bertobat dan dia diri dibaptis, maka dosanya diampuni. Pasal 33. Saudara bisa kembangkan itu. Nah, tapi di sini juga lebih penting juga bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Pasal 5 ayat 20. Itulah yang sering jadi perdebatan, menjadi polemik pada masa itu, di mana orang-orang Yahudi marah karena mereka beranggapan bahwa dalam doktrin mereka hanya Allah saja yang mengampuni dosa. Lalu mereka memandang Yesus, siapa nih bisa mengampuni dosa? Bisa juga terjadi pada waktu itu kalau udah ada undang-undang, Yesus kena undang-undang penistaan agama karena menyamakan diri dengan Allah yang dimana dia berkuasa mengampuni dosa. Tapi Lukas menggambarkan itu memang faktanya Yesus mengampuni dosa. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi dalam teologi kitab Lukas. Lalu bagaimana dengan eskatologi? Ya, kalau kita lihat Matius, Markus, anak manusia datang dalam awan. Hanya Lukas, jika itu terjadi, penyelamatmu sudah dekat. Lukas katakan itu, jika terjadi akhir zaman itu, penyelamatmu sudah dekat. Saudara bisa lihat di pasal 21 ayat 28. Jadi sampai sinilah kita kuliah, di mana kita belajar membaca situasi ini, bahwa di dalam kitab Lukas ditekankan memang bahwa Yesus sebagai manusia yang sejati. Kiranya kuliah sampai sini Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan bisa di WA secara pribadi atau di grup kalian mahasiswa, atau secara pribadi, silakan, saya terbuka dan kita bisa diskusi. Oke, saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.